Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Taufik Yusuf. Saya di sini selaku petani dari melon hidroponik. Saya sendiri backgroundnya teman-teman yaitu IT sebenarnya. Jadi ya tanaman ini sebenarnya buat iseng-iseng aja teman-teman. Awal mula mengenal hidroponik ya. Awal mulanya dulu itu saya kan sempat kerja di salah satu universitas atau institusi yang ada di Jogja. Jadi di situ itu kita ditempatkan atau saya ditempatkan di salah satu unit bisnisnya, yaitu salah satu kebun hidroponik, yaitu namanya di sana khususnya untuk hidroponik pembuahan buah dan sayur, khususnya di melon. Jadi karena mungkin di sana itu kita merasa nyaman, terus kok merasa enak gitu, asik aja lihat tanaman tumbuh, jadinya keterusan lah sampai sekarang. Jadi ya itulah mungkin asal usulnya saya punya kebun kecil-kecilan ini. Awalnya sih saat kita belum mengenal hidroponik itu kayaknya nanam itu susah ya. Nanam itu susah, terus ribet, harus mencangkul lah, harus panas-panasan lah, harus kotor-kotoran lah. Nah, sedangkan waktu kita masuk ke hidroponik di kampus itu terbalik malahan. Jadi di sana itu kita higienis, bersih, dan juga ya dibilang panas ya panas, cuman nggak terlalu lah seperti itu. Jadi kita sebagai milenial atau pemuda itu merasa ya ini masih bisa sih kalau dilakukan oleh muda-mudi gitu, oleh kita sendiri atau nanti untuk anak-anak muda yang akan datang. Jadi kita rubah mindsetnya aja kalau petani itu sebenarnya nggak harus kotor gitu. Jadi nggak harus kotor, nggak harus macul atau nyangkul. Jadi ya kita juga bisa bersih. Seperti itu sih teman-teman. Oke, mengapa kita milih melon ya? Mungkin menurut saya melon itu tanaman yang butuh dirawat. Jadi ada sedikit tantangannya. Jadi kita kayak harus mengatur kondisi lingkungannya, kita harus merambatkan, kita harus mengatur hama dan penyakitnya agar tidak mengganggu tanaman tersebut. Pokoknya tanaman itu manja. Jadi kalau memang ini tanaman berhasil, itu kita punya pride sendiri. Jadi kalau ini berhasil berbuah, kita tuh merasa bangga lah. Jadi itu alasan menanam melon. Kenapa nggak sayur ya? Kalau sayur itu kan dia harus rutin setiap hari dirawat dan juga harus penjualan setiap hari juga. Nah, itulah yang mungkin salah satu yang tidak bisa saya implementasikan karena waktu ya. Karena saya juga kan ada sedikit kerjaan juga di luar dari punya kebun ini. Jadi untuk perawatan melon itu sendiri itu memang agak sedikit ribet ya teman-teman. Kita dimulai dari pindah tanam aja itu agak ribet. Kita harus sterilisasi ruangan dulu, kita kondisikan ruangan agar cocok dengan tanaman yang kita tanam dulu. Dan yang kedua, kita masuk di budidayanya itu sendiri. Dari umur 1 HST sampai 5 HST aja sudah harus dikontrol. Mulai dari pertumbuhan cabangnya, banyak daunnya, itu harus kita kontrol. Nah, kalau di umur 5 HST kita sudah mulai memangkas cabang. Jadi cabang-cabang yang sudah tumbuh atau sudah keluar itu wajib dipangkas agar tanaman itu vigor atau bagus pertumbuhannya, agar tumbuhnya ke atas juga. Nah, nanti masuk di umur 5 HST ke atas sampai 26 lah, 26 atau 25 kita masuk di kita harus sisakan mulai cabang 9 sampai cabang ke-12 kalau untuk melon ya. Kalau untuk melon sendiri dari cabang 9 sampai cabang 12. Nah, nanti masuk di umur 26 sampai 24 kita mulai polinasi. Jadi polinasi itu mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina. Kita polinasi secara manual karena kan kalau di greenhouse itu sendiri tidak ada bantuan dari serangga. Jadi kita manual sampai nanti kita panen. Jadi ya memang agak sedikit ribet sih teman-teman, tapi seru sih, seru. Mungkin kalau teman-teman mau belajar bisa langsung lihat di channelnya Bro Tani ya. Oh ya, mungkin untuk teman-teman yang bukan pertanian ya khususnya yang belum mengerti tentang greenhouse. Jadi greenhouse itu sendiri kalau di luar negeri itu namanya translate-nya rumah kaca. Tapi kalau realnya itu nggak bisa dari selain kaca, yaitu sisinya bisa dari plastik, atapnya dari plastik atau sisinya dari insect net. Jadi greenhouse itu fungsinya untuk melindungi tanaman
dari hama, dan juga kita bisa mengkondisikan lingkungan kita. Oke, untuk sistem instalasinya, karena dulu kita belajar di salah satu perguruan tinggi, di sana itu menggunakan 3 sistem budidaya hidroponik. Ada NFT, ada substrat atau drip irrigation, ada rakit apung. Jadi di sana kita membandingkan mana yang terbaik. Ternyata rakit apung itu salah satu sistem hidroponik yang lumayan bagus untuk budidaya melon. Jadi di sini kita memang full menggunakan sistem rakit apung. Kalau untuk kekurangannya sendiri dari dibanding sistem-sistem lain ya, kekurangannya yang pertama itu ada pemborosan listrik. Jadi listrik itu boros banget dibanding sistem-sistem yang lain. Jadi itu salah satu kekurangannya, dan juga penyebaran bakteri dan virus itu kan gampang tersebar dari tanaman lain dengan tanaman satu lainnya, karena dia menggunakan satu media yang sama. Jadi misalnya satu tanaman yang terkena virus bisa gampang sekali menular ke sebelahnya. Kalau untuk kelebihannya sendiri, mungkin yang pertama itu nutrisinya ya. Nutrisinya itu 40% lebih hemat dibanding yang substrat. Saya bisa ngomong seperti itu karena memang kita pernah riset, teman-teman, di salah satu universitas juga yang kita untuk belajar tadi itu memang membuktikan kalau nutrisinya itu lebih hemat, dan juga produktivitasnya lebih meningkat. Memang resikonya besar, ya apa yang didapat juga akan besar gitu, teman-teman. Ya, kalau untuk pertumbuhan buahnya sendiri bagus. Kalau kita riset dulu, malah sistem ini itu memangkas waktu panen. Misalnya substrat itu kalau untuk yang bernet ya, rock melon itu substrat itu 76 HST, kita bisa panen di 72, 73, 74. Jadi itu memangkas waktu panen lebih cepat. Itulah salah satu kelebihannya juga. Kalau untuk penanganan hama penyakitnya ya, kalau di melon sendiri kan itu hamanya sangat kompleks. Ada bakteri, ada virus, ada fungi, ada jamur. Itu banyak sekali hamanya. Jadi kalau kita sendiri kita atasi satu-satu dulu. Misalnya tanaman tersebut terkena virus, apanya dulu yang kena virus? Misalnya virus di akar gitu, kita basmi dulu menggunakan insek net atau insektisida yang memang organik atau nabati, teman-teman. Kalau untuk gangguan dari penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan, kita tangani dulu hewannya. Jadi kita semprot juga menggunakan insektisida nabati dulu, insektisida organik juga. Lalu kalau memang tidak mempan, baru jalan terakhirnya kita menggunakan insektisida yang kimia. Misalnya kalau untuk kutu kebul, kita gunakan obat-obatan dari Syngenta, seperti itu. Kalau untuk fungi, saat ini sih kalau untuk di greenhouse sedikit lebih aman ya kalau untuk fungisida. Jadi kita semprot fungi itu bisa nanti menjelang panen itu baru kita semprot, atau enggak pas di awal kita semprotnya seperti itu. Karena memang di greenhouse itu kan kalau melon tuh funginya dibawa oleh vektor air hujan dan juga angin. Jadi kalau dia terhambat oleh hujan kan terhambat oleh plastik UV ya. Kalau untuk vektor-vektor lain bisa dihambat oleh insect net atau screen net, seperti itu sih. Untuk kesulitannya sendiri dulu memang di awal-awal kita sempat kebingungan untuk menangani serangan hama. Dulu waktu kita pertama kali tanam itu 95% gagal, atau bisa disebabkan oleh penyakit kutu kebul, atau dia pembawa virus vektor Gemini. Jadi itu kan memang belum ada obatnya. Jadi tanaman kita semua itu waktu pertama kali panen kita diserang oleh itu. Dulu kalau boleh cerita, dulu di sebelah greenhouse kita ini ditanami terong. Terongnya itu tidak dirawat. Nah, hama terong dengan hama melon itu sama, teman-teman. Jadi kayak vektornya atau kutu kebul itu sendiri, pas tanaman dibongkar, mereka pindah semua ke greenhouse kita lewat celah-celah kecil yang ada di greenhouse, seperti itu sih. Oke, kalau untuk hasil panennya sendiri, kita kan di sini ada sekitar 528 lubang ya. Kalau dianggap aja satu lubang itu menghasilkan, kalau di rakit apung itu rata-rata buah itu 1,5 kilo. Jadi kalau dikali 500 lubang aja, anggap aja 500 lubang,
tingkat keberhasilannya itu 80%, jadi 450 lubang dikali 1,5. Nah, mungkin sekitar 700 kiloan lah sekali panen, seperti itu teman-teman. Oke, untuk luasan greenhouse sendiri kita luasan bawahnya itu 5,5 kali 28 meter persegi. Nah, untuk lubangnya kita ada 528 lubang, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman atas kunjungannya di kebun kecil kita ya. Mungkin sedikit pesan-pesan untuk teman-teman, khususnya di pertanian ya, apalagi teman-teman di pertanian. Pokoknya tetap semangat, jangan menyerah ya. Kita sebagai petani itu tidak kalah dengan pekerjaan lain ya. Dengan PNS kita tidak kalah, hasilnya juga itu lumayan untuk kebutuhan sehari-hari, cukup lah. Dengan luasan kebun segini aja kita insya Allah untuk menghidupi keluarga kecil atau udah punya anak juga masih alhamdulillah masih cukup. Jadi jangan remehkan petani. Petani juga itu bisa sukses lah teman-teman ya. Kita sebagai petani harus memegang prinsip 3M. Yang pertama kita harus mandiri, terus maju, dan yang terakhir kita modern. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.